Baik, terima kasih pada ibu-ibu semua yang tadi sudah disampaikan ya dan diperlihatkan film tentang kunjungan ke Posyandu. Kira-kira apa saja yang biasanya dilakukan di Posyandu? Ada yang bisa jawab? Dari tayangan film yang tadi ditayangkan? Ya, bagaimana? Oh iya, silakan. Ibu Kasur? Iya. Ya Pak, pemeriksaan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oke, betul. Ada yang lainnya? Penimbangan balita Pak? Iya, betul. Ibu bantal. Mungkin yang lainnya lagi ada? Dari tayangan film yang tadi ditayangkan, kira-kira ada berapa poin yang bisa ibu simpulkan tujuan kita untuk menghadiri ke Posyandu? Oke, kalau gitu setidaknya sekurang-kurangnya bahwa layanan fasilitas yang diberikan atau kunjungan kita ke Posyandu itu ada 5 kegiatan atau 5 aktivitas yang dilakukan ketika mengunjungi Posyandu, atau pelayanan yang diberikan oleh Posyandu itu ada 5. Yang pertama yaitu pemeriksaan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi pemeriksaan balita itu dilakukan di Posyandu. Yang kedua, pembagian atau penimbangan balita. Jadi diukur ya balita apakah sesuai atau tidak antara berat badan dengan usia balita tersebut. Dan yang ketiga, pencatatan hasil penimbangan bayinya. Makanya biasanya kalau misalkan kita pergi ke Posyandu itu suka dikasihkan buku ya, semacam buku catatan sejauh mana kesehatan si anak pada waktu itu ketika dia ditimbang ya, ketika datang ke Posyandu. Kemudian yang keempat ialah penyuluhan dan pelayanan gizi. Nah, ini pun sangat penting untuk kelangsungan baik si bayinya atau balita tersebut juga terhadap ibunya. Mesti dijaga, apalagi ibu yang pada masa-masa menyusui ya. Di samping dia atau si bayinya itu sehat, juga sangat menentukan keadaan bagi si ibunya. Seberapa jauh nutrisi yang diserap oleh si ibu itu sangat menentukan terhadap kualitas kesehatan si balita. Dan yang kelima ialah pelayanan kesehatan baik KB, imunisasi, vitamin A, dan pojok oralit. Dan ini pun sangat penting ya, bagaimana di dalam kesehatan khususnya si ibu tadi pasca melahirkan, setidaknya dia ya yang biar tidak terlalu jauh ya jarak melahirkannya, maka pasca melahirkan setelah adanya si bayi tersebut maka dilakukan sebaiknya untuk melakukan KB dan juga dilakukan imunisasi. Nah, itu kira-kira apa tujuan kita atau pelayanan yang diberikan oleh Posyandu. Nah, itu mengapa anak perlu dibawa ke Posyandu? Kira-kira apa? Yaitu untuk mengetahui seberapa jauh yang tadi ya, di dalam penimbangan balita mengetahui berat badan dengan usia apakah sesuai atau tidak. Maka apabila tidak sesuai, dikhawatirkan anak kita ya itu terjadinya gejala stunting ya, jadi terhambat pertumbuhan si anaknya. Maka itu sangat perlu dilakukan oleh si ibu untuk memeriksakan anaknya ke Posyandu. Dan untuk selanjutnya mungkin di dalam layanan Posyandu ini kita bisa lihat di buku pintarnya ya, ibu-ibu semuanya membawa kan ya. Ibu Kasur ya, bukunya coba diangkat. Oke, terima kasih Ibu
Ibu bantal ya diangkat. Iya. Baik. Oke, udah dibuka. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab atau membacakan ya? Yang ini ya, Bu. Ya, layanan di flip chat ya. Flip chat tentang layanan di Posyandu. Ya, baik. Ya. Ya, silakan Ibu Guling. Baik, Pak. Nomor 1, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang tadi ya, disampaikan bahwa kita mengetahui kalau misalkan memiliki gejala penyakit, apa yang menyebabkannya, maka seharusnya untuk mengatasi hal demikian, apa yang sepatutnya yang si orang tua lakukan. Ya, untuk mengetahui tadi antara timbangan beratnya itu sesuai dengan atau tidak dengan usia, misalkan beranjak usia 2 tahun, jangan terhambat. Nah, itu kan gejala-gejala yang demikian, kita setidaknya itu mengetahui. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Nah, ini pun ya tadi kaitannya dengan masalah gejala stunting bisa disebabkan karena kurangnya gizi atau gizi buruk. Yang ketiga, mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, ini pun untuk mengetahui atau membantu ya pertumbuhan si anak. Yang keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Mungkin nanti bisa kita lihat ya lebih detailnya itu di buku pintar ya. Bagaimana cara pemberian imunisasi dan vitamin A ya. Buku pintar kesehatan dan gizi halaman 37 ya. Untuk mempelajarinya nanti ibu semuanya bisa dibacakan ya atau mempelajarinya secara mandiri ya. Bagaimana imunisasi nanti ada usia 2 sampai 3 bulan, imunisasi imunisasi dan seterusnya. Kemudian yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet TTD serta imunisasi TT. Nah, ini pun terhadap kesehatan si janin atau si bayi ya, bagi ibu yang sedang mengandung. Ini pun sangat penting ya untuk memeriksakan diri, bagaimana nanti di Posyandu diberikan penyuluhan tadi bagaimana kalau misalkan keadaannya kekurangan darah atau darah rendah ya, anemia, nanti untuk mendukung dalam kesehatannya, maka ibu hamil tersebut berhak untuk mendapatkan pelayanan dan memperoleh tadi ya tablet tambah darah serta imunisasi tadi. Kemudian yang 8, ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Ini ya. Itu pasca melahirkan, si ibu pun berhak untuk mendapatkan kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Intinya bahwa berapa kali si anak wajib untuk datang ke pelayanan Posyandu? Ada yang tahu? Jadi anak dibawa ke Posyandu itu secara rutin ya, tiap bulannya hingga usianya 6 tahun. Pintar. Bagaimana Pak kalau misalkan setelah 6 tahun tapi dia belum sekolah, masuknya ke kategori A anak prasekolah. Nah, ini pun menjadi sebuah dilema juga ya, ketika komponennya tidak masuk terhadap bantuan ya, maka memang idealnya sih ketika pasca 6 tahun sudah dia memang berhenti untuk pergi ke Posyandu, maka segera untuk masuk ke jenjang sekolah. Baik itu ya. Jadi
dalam klip chat tentang posyandu diharapkan ibu-ibu semuanya bisa memahami dan betapa pentingnya kita datang ke posyandu untuk memeriksakan baik anaknya ataupun si ibu yang sedang mengandung dan pasca melahirkan, karena untuk mendukung kesehatan si ibunya dan juga anaknya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan juga ke fasilitator selanjutnya. Terima kasih.